Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan baca tafsir Muyassar surat Al-An'am ayat 102 dan seterusnya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Kalau di tafsir 106 ya, Sittah badal mi'ah. Dzalikum ayyuhal musyrikun. Demikian itu wahai orang-orang musyrik. Yani apa yang Allah sebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya itu wahai orang-orang musyrik tentang apa rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yang mengatur kalian, yang mengatur segala isi langit dan bumi, yang menumbuhkan berbagai tanaman di muka bumi untuk ya kemaslahatan kalian. Ayyuhal musyrikun, wahai orang-orang musyrik, huwa rabbukum. Yang melakukan itu semua adalah Rabbukum Jalla wa'ala, Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan mengatur kalian. Terus apa faedahnya kalau kalian tahu bahwa yang melakukan itu semua hanyalah Allah? La ilaha illahu la ma'budu bihaqqin siwahu. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kenapa? Khaliqu kulli syai' adalah pencipta segala sesuatu. Fa'buduhu, maka inqadu fanqadu, maka patuhlah kalian, ukhda'u lahu bitta'ah wal ibadah, dan tunduklah kalian kepadanya dengan ketaatan dan ibadah. Jadi buah daripada mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan segala sesuatu itu tadi, yang mengatur segala sesuatu itu tadi, itu adalah fa'buduhu, tunduk dan patuh taat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Buah dari tauhid rububiyah. Jadi seorang mengakui tauhid rububiyah seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat sebelumnya, tidak ada manfaatnya kalau dia kemudian tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kemudian tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manfaatnya. Wa huwa subhanahu ala kulli syai'in wakil wa hafiz. Dan Allah Subhanahu wa taala itu terhadap segala sesuatu wakilun wa hafiz. Ya. Menjaga, mengurus, yudabbiru umur khalqih, mengatur segala urusan makhluk. Ini makna wakil, yang mengatur segala urusan makhluk, yang menjaganya, yang diserahi segala urusan makhluk. La tudrikul absar, la tarallahu al-absaru fid dunya. Mata-mata manusia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Amma fid daril akhirah, adapun di akhirat, fa innal mu'minin, maka sesungguhnya orang-orang mukmin yarawna rabbahum, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka, bighairi ihatatin, meskipun
ya, tidak secara utuh sempurna, utuh lengkap, meskipun tidak secara utuh lengkap. Karena tidak ada yang ya mampu ya secara utuh lengkap melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanahu yudrikul absar. Berbeda atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala yang melihat segala makhluk, seluruh makhluk, yuhit biha, dengan utuh, dengan lengkap. Wa ya'lamu ma 'ala ma hiya 'alaihi, dan segala apa yang Allah lihat, Allah mengetahuinya persis seperti yang sebenarnya. Wa huwal latif bi auliya'ihi. Allah Subhanahu wa taala itu maha dalam kasih sayangnya. Latif yakni maha dalam kasih sayangnya bi auliya'ihi, terhadap wali-walinya, alladzi ya'lamu daqa'iqal asya'. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu yang lembut sekalipun, yang sangat-sangat ya rahasia sekalipun, daqa'iqal asya'. Al-khabir alladzi ya'lamu bawatinaha. Allah Subhanahu wa taala itu al-khabir. Al-khabir artinya alladzi ya'lamu bawatinaha, mengetahui ya segala yang tersembunyi dari segala sesuatu. Ini makna la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, la tudrikuhul absar fi dunya. La tudrikuhul absar fi dunya. Ya, mata-mata manusia di dunia tidak akan ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun di akhirat maka orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak utuh, tidak seutuhnya. Karena tidak ada yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala yudrikul absar. Allah Subhanahu wa taala itu menangkap dan mengetahui, melihat semua yang melihat di dunia. Qad ja'akum basairu min rabbikum qul ayyuhar rasul haula'il musyrikin. Katakan wahai Rasul kepada orang-orang musyrik itu, qad ja'atkum barahin, benar-benar telah datang kepada kalian barahinu, bukti-bukti, zahiratan yang sangat terang, tubsiruna biha al-huda minad dhalal, melalui bukti-bukti yang sangat terang itu kalian bisa membedakan, kalian bisa melihat antara kebenaran dengan kesesatan, bisa membedakan antara yang benar dari yang sesat. Mimma ishtamala alaihi al-Qur'an, dari kandungan Al-Qur'an. Wa ja'a biha ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian bisa membedakan ya, melalui apa yang ada dalam Al-Qur'an dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang merupakan hidayah, mana yang merupakan dhalalah. Faman tabayyana hadhil barahin, maka barang siapa yang mengetahui bukti-bukti tersebut, wa amana bimadluliha, dan mengimani makna-makna yang dikandungnya, fanafu dzalika li nafsihi, maka manfaatnya kembali kepada dia sendiri. Wa man lam yubsiril huda, adapun orang yang tidak bisa melihat petunjuk ba'da zuhuril hujjah alaih, setelah hujjah, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepadanya, fa'ala nafsihi jana, maka dia sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Ya. Jadi tidak ada uzur baginya. Ya, keterangan Allah telah sampai kepadanya, sementara dia tidak apa? Tidak bisa melihat dan berpihak kepada hidayah, kepada petunjuk itu. Ya. Maka dia sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum bihafidz. Kenapa? Karena bukti-bukti dan keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas, kecuali kalau orang itu apa? Cacat mental, ya kan? Kecuali kalau orang itu memiliki apa? Cacat pada mentalnya, ya. Sehingga dia tidak, meskipun keterangan Allah, bukti-bukti dari Allah sampai kepada dia tetap tidak ngerti. Ya, karena apa? Mentalnya yang cacat. Ya, tapi kalau orang normal bisa membedakan antara hitam dan putih, bisa membedakan antara manis dan pahit,
Ya, bisa membedakan antara pedas dan manis. Kemudian keterangan dan bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya, sampai kepadanya, kemudian dia mengaku tidak bisa membedakan antara yang benar dan salah, itu ya, dia menzalimi dirinya sendiri. Ya, fa'ala nafsihi janah, dia menzalimi dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum bihafizin. Nabi SAW katakan kepada mereka, aku bukanlah penjaga kalian, pengawas kalian, amalakum. Ya, aku audit amal kalian, aku simpan amal perbuatan kalian. Wa inna ma ana muballighun. Tidak lain aku hanyalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi may yasha. Dan Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yudhillu may yasha. Siapa yang Allah kehendaki untuk sesat, Allah sesatkan. Wifqa ilmihi wa hikmatihi. Semua sejalan sesuai dengan apa yang Allah ketahui dan sesuai sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Wa kadzalika nusarriful ayat wa kama bayyana fi hadzal Qur'an lil musyrikin al barahin adh-dhahirah. Dan sebagaimana kami telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an ini kepada orang-orang musyrik, menjelaskan apa? Al barahin adh-dhahirah, bukti-bukti yang terang, yang jelas, fi amri tauhid wan nubuwah wal ma'ad, berkaitan perkara-perkara tauhid, perkara kenabian Muhammad SAW, dan perkara al-ma'ad, perkara kebangkitan setelah mati, pembalasan, hari pembalasan setelah mati. Nubayyinu lahumul barahin fi kulli ma jahiluhu. Kami seperti itu juga, kami menjelaskan segala bukti, segala keterangan tentang perkara-perkara yang tidak mereka ketahui. Fayaquluna inna dzalika kadziban. Ya, namun ketika Nabi SAW menjelaskan, menyampaikan kepada mereka keterangan-keterangan dan bukti-bukti dari Allah, mereka berkata, ya, dengan dusta, ta'allamta min ahlil kitab, wahai Nabi, darasta. Yaqul apa? Waliyaqulu darasta. Ya, wahai Nabi, wahai Muhammad, ya, kamu mempelajari perkara-perkara ini dari ahlul kitab. Jadi ketika Nabi SAW menyampaikan kepada mereka dengan jelas, dengan gamblang, mereka menuduh Nabi SAW yang mempelajari perkara-perkara tersebut dari ahlul kitab. Walinubayyina bitasrifinal ayat al-haqqa liqaumi ya'lamuna. Kami ingin menjelaskan ayat-ayat kami, kebenaran itu, kepada kaum yang mereka mengetahuinya. Fayaqbalunahu wa yattabi'unahu, sehingga mereka, karena mereka mengetahuinya, mereka akan menerimanya dan mengikutinya, mengamalkannya. Wahumul mu'minun, siapa mereka? Mereka adalah al-mu'minun Nabi Rasulullah Muhammadin SAW wa ma unzila alaih. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Ya. Ittabi ayuhar rasul ma'auhaynahu ilaik. Ittabi ma'uhiya ilaika min rabbik. Wahai Rasul, ittabi, ikuti, amalkan, ma'auhaynahu ilaik, apa yang kami wahyukan kepadamu, minal awamir wan nawahi, baik berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan. Allati a'zamuha tauhidullah subhanahu wa da'wah ilaih, di mana perintah-perintah dan larangan yang terbesar, ya, wahyu kami yang terbesar, yang teragung itu adalah mentauhidkan Allah dan mendakwahkannya. Nabi SAW diperintahkan untuk terus melanjutkan, ya, tauhid dan dakwah tauhid. Wala tubali bi nadil musyrikin. Tak perlu kau pedulikan pembangkangan orang-orang musyrik itu, ya, berpalingnya orang-orang musyrik dari dakwahmu, tak perlu kau perhatikan. Wad'ihimul batil, demikian pula, ya, klaim mereka yang batil, tuduhan-tuduhan mereka yang batil, tak perlu kau perhatikan. La tubali bi. Ya, tidak perlu engkau perhatikan, tidak perlu kau pusingkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengurus, yang akan mengurus mereka. Ya, kamu teruslah berdakwah, kamu teruslah, ya, mengikuti, mengamalkan apa yang kami wahyukan kepadamu. Ya, berupa tauhid dan dakwah tauhid. Subhanallah. Ya, ini, ya, apa namanya, masing-masing tafsir itu memiliki kelebihan. Ya. Dan kalau di antara kelebihan tafsir Muyassar ini,
selain dalam pembahasan ayat-ayat akidah itu jelas. Dalam pembahasan ayat-ayat tauhid itu jelas. Ya. Dalam pembahasan ayat-ayat ahkam fikih ala madzhab al-Hambali. Jadi tafsir Muyassar ini sangat bagus sekali. Ya, usulan wa furu'an ala madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, tafsir Muyassar mirip dengan tafsir Taisir Karimur Rahman Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, tetapi lebih ringkas. Ya, Muyassar itu lebih ringkas. Ya. Ini bagus ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatan untuk terus kita mengkajinya, membacanya. Ya Allah taala alam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ayat yang ke-100 berapa? 106. Ya, 106.